Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 23 Juni 2022, Pekan Biasa ke-12. Hari ini adalah Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab Nubuat Yesaya, bab 49 ayat 1-6. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22-26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57-66 dan ayat 80. Ketiga bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hari raya hari ini, yakni kelahiran Yohanes Pembaptis. Catatan awal untuk kita semua. Biasanya hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis itu dirayakan pada tanggal 24 Juni setiap tahun. Untuk tahun ini, hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis dirayakan lebih awal sehari, yakni hari ini tanggal 23 Juni. Mungkin ada di antara kita umat yang tahu, pasti akan bertanya, mengapa bukan pada tanggal 24 Juni dirayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis? Secara liturgis, hari raya hari ini, kelahiran Yohanes Pembaptis, dimajukan sehari. Karena tanggal 24 Juni untuk tahun ini, secara liturgis, itu bertepatan dengan hari raya hati terkudus Yesus. Nah, di sini kita melihat semuanya hari raya. Hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, dan yang kedua, hari raya hati terkudus Yesus. Jangan lupa, yang berkenan dengan Yesus itu melampaui segala-galanya. Jadi hari raya hati terkudus Yesus itu berada di atas dari hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Semoga catatan ini menjadi atau membuat kita memahami mengapa hari ini tanggal 23 Juni kita justru merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, tidak sebagaimana biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, Injil hari ini berbicara secara khusus tentang post kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa itu? Injil bercerita tentang kabar sukacita bahwa Zakaria dan Elisabet dikaruniai anak. Itu tersebar dalam lingkungan kehidupan mereka di antara kaum keluarganya. Nah, betapa kaum keluarganya itu bersukacita, bergembira. Karena itu, 8 hari sesudah kelahiran, anggota keluarga itu, kaum keluarga itu datang ke rumah Zakaria dan Elisabet. Dan sebagaimana kebiasaan orang Yahudi, pada hari yang ke-8, hari di mana setiap anak yang dilahirkan disunat, dan saat itu diberi nama. Nah, ini yang istimewa. Kenapa istimewa? Ternyata nama anak yang baru saja dilahirkan
bukan nama Zakaria, nama ayahnya, sebagaimana biasa dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Tetapi ketika kaum keluarganya bertanya kepada Elisabet, Elisabet berkata, namanya Yohanes. Dan itu menjadi tanda tanya untuk kaum keluarganya yang datang pada saat itu. Karena apa? Tidak biasa. Karena itu mereka mengambil keputusan untuk bertanya langsung kepada ayah dari anak itu, yakni Zakaria. Karena Zakaria pada saat itu tidak bisa ngomong, menjadi bisu. Maka mereka memberikan secari kertas dan meminta Zakaria menulis siapa nama anak itu. Dan ternyata Zakaria juga menulis nama seperti yang dikatakan oleh Elisabet, yakni Yohanes. Dan pada saat dia menulis nama itu, Zakaria mulai bisa berbicara lagi. Itu yang membuat orang yang ada di situ, kaum keluarganya secara khusus, bertanya-tanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Itu pertanyaan kaum keluarga yang ada saat itu. Karena sangat istimewa dan di luar dari kebiasaan. Termasuk salah satunya soal pemberian nama. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan akan menjadi apakah anak ini nanti? Itu terjawab dalam bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua. Dalam bacaan yang pertama itu diceritakan seperti apa atau bagaimana Yohanes Pembaptis itu. Nabi Yesaya sesungguhnya berbicara dalam bacaan pertama itu tentang hamba Yahweh. Dan hamba Yahweh itu bisa juga kita kenakan untuk Yohanes Pembaptis. Kenapa? Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini itu persis dengan apa yang kemudian orang alami tentang Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis, anak yang baru dilahirkan itu, yang kemudian menjadi tumbuh dewasa, dia diibaratkan dengan mulutnya bagaikan pedang yang tajam, dan pribadinya diibaratkan dengan panah yang runcing. Saudari dan saudara terkasih, mulut yang diibaratkan dengan pedang yang tajam dan pribadi diibaratkan dengan panah yang runcing, itu mau menggambarkan peran kenabian yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana kehadiran Yohanes Pembaptis mengkritisi semua yang tidak betul yang hidup dalam keseharian orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama. Dia mengkritisi cara hidup yang tidak betul, dan sekaligus dengan cara itu dia mengajak mereka untuk bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh, ternyata hidupnya, pribadinya yang dia gambarkan dengan pedang yang tajam dan panah yang runcing, memang harus demikian karena dia punya misi, punya tanggung jawab, punya peran. Seperti yang dikatakan dalam bacaan yang kedua, Yohanes Pembaptis hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi pertanyaan kaum keluarga dalam bacaan Injil hari ini akan menjadi apakah anak ini nanti? Terjawab dalam bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua. Saudari dan saudara terkasih, apa relevansinya hari raya ini
hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis dan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Apa relevansinya untuk kita? Kita pasti membenarkan apa yang saya katakan ini. Kelahiran kita tidak pernah dicatat di dalam kitab suci. Seperti apa kita juga tidak tercatat dalam kitab suci. Namun peran kita tidak jauh berbeda dengan apa yang dimainkan dengan peran Yohanes Pembaptis. Bahwa Allah menganugerahkan kita melalui kedua orang tua kita. Tentu tidak sekedar ada, tapi Allah telah memanggil kita untuk hal-hal yang Dia kehendaki. Allah menghadirkan kita melalui kedua orang tua kita. Karena Allah telah menentukan kita sebagai nabinya, sebagai alatnya. Kita mungkin tidak diibaratkan dengan pedang yang tajam atau panah yang runcing. Tapi kehadiran kita harus membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Kita punya tanggung jawab juga untuk mengkritisi kalau memang ada yang perlu dikritisi dalam kehidupan. Kalau memang ada yang tidak beres. Entah itu dalam keluarga kita sendiri atau dalam lingkungan kehidupan kita. Dalam kehidupan menggereja, dalam lingkungan, dalam wilayah, bahkan di dalam masyarakat. Bukankah kita semua, saya dan Anda, mempunyai tugas menjadi garam dan terang dunia. Membuat apa yang busuk, yang tidak benar, menjadi baik dan benar. Apakah kehadiran kita juga harus mengungkapkan bahwa kita hadir untuk membawa cahaya? Manakala dalam lingkungan kehidupan kita, baik dari dalam keluarga kita sendiri, maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Ketika ada kegelapan dalam cara berpikir, dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata, kita hadir di sana sebagai terang. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk mempersiapkan orang Israel menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali, saya kira kehadiran kita memiliki peran dan tugas mempersiapkan diri kita sendiri, hati kita, dan juga sesama kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Saudari dan saudara terkasih, semoga hari raya ini, hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, memberikan inspirasi bagi kita untuk kembali menyadari peran kenabian kita yang melekat dalam diri kita sejak kita dibaptis, sejak kita lahir secara baru sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati.